Federasi Sepak Bola China (CFA) disebut akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) jika memainkan Max Hilgers dan Eliano Reijnders saat skuad Garuda tandang ke markas timnas China di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024. Informasi itu dikeluarkan media asal China 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Max Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai regulasi. Berdasarkan pemberitaan Sport Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya dilakukan di Indonesia, bukan di Belanda, tulis media China 163.com. Jelas ini merupakan operasi ilegal, andai Max Hilgers dan Eliano Reijnders tampil menghadapi timnas China. Federasi Sepak Bola China (CFA) akan mengadu kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi dua pemain Indonesia itu tidak sesuai prosedur. Tegasnya lagi menurut media China 163.com. Menurut peraturan AFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk timnas China. Berarti timnas China pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu harapan media China 163.com. Lantas, apa benar proses naturalisasi Max Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai prosedur? Proses naturalisasi Max Hilgers dan Eliano Reijnders telah mengikuti seluruh aturan yang ada di Indonesia. Proses naturalisasi Max Hilgers dan Eliano Reijnders telah disetujui Komisi 3 dan 10 DPR RI. Bahkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden. Persetujuan keduanya mendapatkan warga negara Indonesia. Upacara pengambilan sumpah WNI Max Hilgers dan Eliano Reijnders pun dilakukan di Pretoria, Indonesia, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Brussels, Belgia. Bisa dibilang apa yang ditulis media China 163.com hanyalah bentuk ketakutan mereka kepada timnas Indonesia. Seiring kehadiran Max Hilgers dan Eliano Reijnders, kekuatan timnas Indonesia praktis menguat. Jika demikian, kekuatan timnas Indonesia di atas China. China semakin ketakutan, apalagi jika sampai kalah dari Indonesia, yang mana sebelumnya mereka selalu kalah di dua laga awal setelah dihajar Jepang 7-0. Di laga pertama grup C, skuad asuhan Branko Ivankovic itu tumbang 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri.